Bagaimana komitmen tiga baca pres dalam pemberantasan korupsi kita bahas bersama Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga ada Nasir Jamil, politisi PKS, Tama S. Langkun, jubir TPN Ganjar Mahfud yang juga politisi Perindo, dan juga ada Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bang Nasir. Waalaikumsalam, terima kasih. Senang kalau misalnya sekarang kita sudah bisa diskusi masuk ke program kerja ini yang dinanti masyarakat. Saya ke Mas Tama dulu. Kalau IPK dinilai menurun dan Pak Ganjar juga dalam visinya salah satunya ada pemberantasan korupsi, tapi tidak disebutkan target pastinya berapa Indonesia memperbaiki predikat IPK-nya. Ini kenapa? Ya, Priska, kalau dokumen visi misi dibaca lagi lebih serius, Ganjar dan Mahfud justru menawarkan bahwa anti korupsi itu menjadi fondasi dalam ke-8 aksi atau misi yang akan dikerjakan. Ada 3 fondasinya. Yang pertama adalah soal pelipat gandaan anggaran atau persediaan anggaran. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah digitalisasi birokrasi. Jadi justru kita tidak hanya mengukur dalam bentuk angka, tapi meletakkan dia sebagai fondasi. Karena misi-misi yang akan kita kerjakan, target-target yang kita akan capai tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau kemudian korupsi masih menjadi permasalahan di negeri ini. Jadi justru kita meletakkan itu di situ. Nah, lebih spesifik lagi, nanti akan ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan, misi-misi yang memang itu secara spesifik itu menyasar agenda pemberantasan korupsi. Nah, dalam dokumen visi misi yang sudah kita submit ke KPU, di situ justru melihat pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu agenda. Selain dia fondasi, dia juga diterjemahkan dalam beberapa capaian-capaian. Yang pertama terkait dengan demokrasi yang substantif, ini isinya adalah bagaimana kemudian partisipasi masyarakat tidak dibungkam, kemudian juga kebebasan pers itu juga bisa lebih baik dan terus terjaga. Yang lainnya tentu ada juga soal KPK, pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum yang kemudian sinergi. Kemudian juga di sana ada soal bagaimana kepolisian bisa lebih profesional lagi dan lain-lainnya. Jadi memang ada banyak yang kita sudah rumuskan dalam dokumen yang sudah kita sampaikan ke KPU. Saya berikutnya ke Bung Habib. Bung Habib juga tidak menuliskan target indeks persepsi korupsi. Nah, tapi apakah juga ini masuk dalam fondasi visi misinya Pak Prabowo? Ya, kalau kita baca di 8 misi asa kita, ya, ada poin memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, dan memperkuat pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Saya pikir itu fondasi, ya, namanya misi adalah fondasi dari program cepat maupun program sampai 5 tahun. Yang kami soroti adalah bahwa pemberantasan korupsi ini memang harus dilakukan secara sistemik, ya, secara sinergis. Jadi kami tidak hanya bicara soal penguatan KPK, tapi juga penguatan instansi lain, institusi lain pemberantasan korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan. Dan yang digaransi oleh Pak Prabowo adalah tidak adanya intervensi eksekutif dalam 3 institusi hukum tersebut. Ya, dan ini penting, ya, karena memang tidak akan mungkin pemberantasan korupsi bisa maksimal kalau hanya KPK yang bekerja. Kita lihat, ya, 5 tahun terakhir kepolisian maksimal, kejaksaan maksimal pakai banget, ya, KPK juga tetap maksimal dan hasilnya luar biasa. Sebetulnya terlepas dari banyak masalah yang ribut-ribut saat ini, kalau kita lihat dari tingginya angka, ya, kerugian keuangan negara yang berhasil di recover itu cukup luar biasa, terutama oleh kejaksaan, ya. Nah, oleh karena itu dia. Jadi ketiga institusi tersebut kita dorong dan tiga tahapan, ya, baik dan pemberantasan korupsi ada 3 hal menurut kami yang penting, bukan hanya penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan. Nah, edukasi ini kita lihat sepertinya banyak hal-hal baru yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di pemerintahan Jokowi saat ini. Soal edukasi ini bagaimana partai-partai politik, kader-kadernya dimasukkan dalam sekolah-sekolah kader soal edukasi anti korupsi, ya, begitu juga di sekolah-sekolah, dan ini akan terus kita maksimalkan. Apa yang sudah baik di pemerintahan Pak Jokowi akan kita terus maksimalkan.
Oke, kalau Bung Nasir di visi misinya Pak Anies ini target indeks persepsi korupsi saya catat dari 34 2022 menjadi 44 sampai 46 di 2029. Gimana hitungannya? Kenapa berani pasang target angka? Ya, itu membutuhkan kerja keras sebenarnya, Pak. Jadi pasangan Amin melihat bahwa korupsi masih menjadi lingkaran setan di negeri ini. Pemerintahan sebelumnya ternyata memang belum mampu ya menaikkan indeks persepsi korupsi kita. Dan memang IPK itu tergantung persepsi juga, persepsi para swasta, pengusaha melihat pelayanan publik ya, dan kemudian bagaimana bisnis dikelola oleh sebuah negara. Nah, karena itu angka itu sebenarnya sangat realistis ya. Walaupun begitu melompat tinggi dari tahun 2022. Tapi kami percaya bahwa perbaikan peraturan perundang-undangan, pengelolaan tata kelola negara yang baik atau penyelenggara negara yang baik itu menjadi prasyarat. Ya. Nah, karena itu mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi, kemudian meningkatkan karakter pengelola negara yang berintegritas, sehingga itu dalam pandangan kami sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi begitu. Jadi sebenarnya di satu sisi Indonesia juga tidak kekurangan peraturan perundang-undangan. Kita kekurangan integritas ya. Sehingga kemudian korupsi belum mampu kita tuntaskan. Memang indeks persepsi korupsi ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi hal yang bisa menjadi momok ketika itu turun. Dan itu akan meningkatkan derajat kita di mata dunia ketika indeks persepsi korupsi kita itu bisa naik, dan kemudian naiknya itu juga kita harapkan diikuti dengan perbaikan di semua sektor kehidupan masyarakat. Jadi dia tidak terasing gitu ya, tidak menjadi menara gading, tapi bisa menjadi menara air. Karena begini ya konsepnya sebenarnya, demokrasi itu idealnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi dalam prakteknya ternyata kan tidak seperti itu. Nah, kalau Bung Zainur lihat dari tadi paparan visi misi masing-masing paslon soal pemberantasan korupsi, apa yang masih kurang, apa yang masih belum tercakup? Iya, Mbak Friska. Banyak orang mengatakan yang namanya visi misi pasti bagus ya, berupa janji-janji yang manis. Tapi saya katakan enggak, untuk misi pemberantasan korupsi yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres, saya lihat masih belum dapat memperlihatkan problem statement atau penguasaan terhadap masalah korupsi dengan tepat. Apa core-nya, Apa sih yang menjadi permasalahan dari korupsi, Mbak Friska? Yang pertama adalah menurut saya adalah korupsi politik. Tidak ada satupun yang menyoal bagaimana partai politik harus diperbaiki. Mulai dari yang paling penting adalah demokratisasi internal partai politik. Ini juga jadi sumber dari korupsi di Indonesia. Sama sekali tidak disentuh oleh satupun pasangan capres-cawapres. Yang kedua adalah korupsi penegakan hukum atau judicial corruption. Ini menjadi penyakit. Kenapa? Karena tidak mungkin menyapu lantai Republik sampai bersih kalau sapunya sendiri kotor. Tidak ada satu bentuk tawaran yang benar-benar jelas bagaimana untuk melakukan reformasi penegakan hukum oleh masing-masing capres-cawapres. Yang ketiga adalah dari sisi substansi hukumnya. Menurut saya masih banyak sekali kelemahan dari pengaturan peraturan perundang-undangan untuk pemberantasan korupsi, Mbak Friska. Kita belum punya undang-undang untuk merampas aset hasil kejahatan, pemberantasan transaksi uang kartal, atau juga mengkriminalisasi illicit enrichment, unexplained wealth, dan lain-lain. Itu juga sepertinya tidak dibahas dengan cukup oleh capres-cawapres ketiganya. Juga saya ingin mengatakan bahwa dari masing-masing pasangan capres-cawapres tidak ada satupun yang secara tegas menawarkan mengembalikan independensi KPK. KPK itu permasalahannya bukan lemah atau kuat, tapi permasalahan KPK adalah permasalahan independensi. Ini tidak ada. Ini padahal sesuatu yang sangat mendasar. Juga satu lagi, Mbak Friska, soal aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat kuat. Kita itu KUHAP,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu bertipe crime control model, bukan lemah, sehingga bukan untuk diperkuat lagi aparat penegak hukum kita, tetapi dikontrol dengan dasar-dasar due process of law untuk menjamin hak asasi manusia, sehingga tidak mudah menyeleweng atau biasa disebut sebagai judicial corruption, Mbak Friska. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pemahaman yang tepat mengenai pemberantasan korupsi. Terakhir, Mbak Friska, adalah peran serta masyarakat. Bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa lepas dari culture, dari bagaimana masyarakat juga berperan. Kalau kita lihat suap, itu juga ada faktor masyarakat. Kalau kita lihat ada pelaporan terhadap korupsi, itu juga dilakukan oleh masyarakat. Artinya ada supply and demand dari sektor masyarakat. Ini juga tidak cukup diadres oleh pasangan capres-cawapres. Sehingga sebenarnya saya sangat kecewa terhadap pasangan capres-cawapres yang sangat sumir di dalam memperlihatkan tawaran misi pemberantasan korupsi di Indonesia, Mbak Friska. Baik, menarik catatan kritis ini. Saya ke Bung Habib dulu. Tidak ada disinggung korupsi politik, korupsi penegakan hukum, substansi hukum, independensi KPK, aparat penegak hukum, dan juga peran serta masyarakat. Gimana Bung Habib? Masih di mute, Bung Habib? Tolong unmute dulu. Soal independensi KPK, bukan hanya KPK kok yang disampaikan Pak Prabowo dijamin untuk tidak diintervensi, yaitu semua institusi penegakan hukum. Tadi sebagaimana disampaikan di paket yang disusun oleh rekan-rekan Kompas TV kan seperti itu, dan memang itulah yang disampaikan Pak Prabowo, kita menjamin tidak ada intervensi, artinya kan memang menjamin independensi. Yang kedua, soal korupsi kita melihat dari sudut pandang apa, sektornya seperti apa yang paling urgen. Semuanya urgen kok, gitu. Kalau politisi ini seksi aja di pemberitaan, tapi kalau dari segi dari segi jumlah, kita lihat, bayangkan tindak pidana korupsi yang pemberantasannya dilakukan oleh kejaksaan ya, mulai dari kemarin itu sumber daya alam ya, kemudian macam-macam yang ratusan miliar semuanya, bahkan menipu triliun, itu nggak ada kaitannya dengan partai politik. Jadi semua penting, betul pemberantasan korupsi di sektor politik penting, tetapi kalau kita hanya stressing mencari angle berita yang eye-catching, akhirnya yang terjadi hanya festivalisasi pemberantasan korupsi tanpa kita menyentuh substansinya yang mana. Makanya itu kami meletakkannya ini bukan di sekedar di program aksi, tetapi di pondasinya itu di misi asas kita. Itu kita sampaikan. Baik. Ya. Silakan kalau Mas Tama gimana? Ya, Mbak Friska, percayalah apa yang disampaikan oleh Mas Zainur itu semua ada dalam dokumen yang kita sampaikan. Misalnya kita bicara soal korupsi politik, itu di poin 7.1.3 disebutkan soal bagaimana kemudian perangkat demokrasi partai politik ini kita harap bisa kembali ke kitahnya, mencerdaskan, kemudian ada pendanaan partai politik juga, dia mandiri, termasuk cara-cara lain agar kemudian korupsi politik bisa dihentikan. Kemudian soal perampasan aset disebut juga di situ di 7.3 dalam visi misi yang kami sampaikan, disebut bahwa kita mau membutuhkan yang namanya undang-undang perampasan aset, termasuk soal legislasi yang partisipatif. Jadi ada masyarakat di sana, dan termasuk Mbak yang paling terakhir soal penegak hukum, di situ kita juga berharap ada kepolisian, kejaksaan, KPK yang kemudian memang dalam hal ini bisa lebih profesional, kemudian juga kesejahteraan itu kita perhatikan. Jadi saya rasa semua item itu sudah dijawab dalam visi misi yang sudah kita sampaikan dalam dokumen KPU kemarin. Bung Nasir, catatan kritis dari Mas Zainur tadi gimana? Iya, begini, apa yang disampaikan oleh Mas Zainur itu memang benar adanya, dan semua pasangan juga mencantumkan hal itu. Tapi kan waktu kita nggak banyak untuk menyampaikan hal itu. Untuk menjelaskan. Oleh karena itu memang kami percaya bahwa kita ini sama sebenarnya, ya. Dan tentu saja pemerintah negara itu harus mengintervensi dalam tanda kutip, ya, mengontrol penegakan hukum agar penegakan hukum itu on the track. Oleh karena itu memperbaiki sarana dan prasarana penegakan hukum menjadi hal yang penting. Di samping kita mengevaluasi reformasi penegakan hukum di negeri ini. Nah, karena itu hal-hal yang baik kita pertahankan, misalnya bagaimana kita mempercepat kerja tim reformasi hukum di Indonesia. Dan tentu saja perhatian kepada aparat penegak hukum itu tidak boleh diabaikan. Karena apa? Karena mereka berhadapan dengan pelaku kejahatan. Nah, pelaku kejahatan itu kan godaannya besar, ya, sehingga kadang aparat penegak hukum itu tergoda
dan mereka menyelewengkan kewenangan yang mereka miliki. Jadi mengontrol itu bukan berarti mengintervensi, tapi memastikan bahwa semua struktur hukum itu bisa berjalan dengan baik. Dan karena itu pasangan Amin yakin bahwa peningkatan indeks persepsi korupsi di KPK itu atau di negeri ini itu bukan suatu yang utopia. Nah, terakhir Bung Zainur, singkat saja. Jadi apa yang harus di-challenge oleh masyarakat untuk para paslon ini? Ya, masyarakat bisa cek sendiri ya, misalnya demokratisasi internal partai politik, apakah itu ada dalam misi dari masing-masing capres-cawapres? Saya jamin tidak ada jawabannya. Saya sudah cek di dalam PDF masing-masing, itu tidak ada gitu. Yang kedua soal mengembalikan independensi KPK, itu tidak ada satupun yang bicara soal itu. Memang mungkin menggunakan bahasa-bahasa lain, tapi tidak menggunakan bahasa yang jelas dan tegas. Dan toh kita tahu sendiri gitu ya, kemarin di 2019 semua menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jadi ya bagi saya publik harus kritis, Mbak Friska, bahwa publik harus benar-benar memperhatikan visi misi satu persatu dan membuat kontrak politik dengan masing-masing capres-cawapres yang didukung agar mereka dapat merealisasikan visi misi yang ditawarkan, bahkan untuk yang menurut saya visi misi tersebut juga masih sangat sumir terhadap pemberantasan korupsi. Tapi setidak-tidaknya kalau ada kontrak politik antara pendukung dengan capres-cawapres yang didukung, maka ada ikatan baik secara moral maupun secara politik agar mereka ke depan tidak lagi memunggungi hukum dan kemudian bahkan memanfaatkan hukum untuk kepentingan-kepentingan non-hukum, apalagi kepentingan politik. Menurut saya sudah terlalu lama lah kasus korupsi di Indonesia itu dibiarkan begitu saja. Kita tahu kok indeks persepsi korupsi sekarang itu sama dengan di 2014 ketika Presiden Jokowi pertama kali naik. Sehingga menurut saya ini perlu penanganan sangat serius siapapun capres-cawapres yang nanti akan terpilih, Mbak Friska. Perlu penanganan serius dan publik lah yang menguji ini. Terima kasih Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Bung Nasir Jamil, politisi PKS, Bung Tama S. Langkun, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Terima kasih, selamat malam.